Baik, selamat malam Pak Basuki dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Suhardina Widyastuti. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Citra Merek, Harga, Kualitas Produk, dan Lingkungan dalam Keputusan Pembelian Smartphone di Surabaya pada Generasi Z. Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini, di mana saat ini kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan teknologi yang ditawarkan kepada masyarakatnya dari waktu ke waktu. Sebagaimana data tersebut bisa kita lihat yang bersumber dari kata data yang menunjukkan terkait 10 negara dengan pengguna smartphone terbanyak. Pada peringkat 1 ada di negara Tiongkok dengan jumlah pengguna smartphone ada sebesar hampir 1 juta pengguna smartphone pada tahun 2020. Lalu untuk negara Indonesia sendiri, kita berada di peringkat keempat di bawah negara India dan juga negara Amerika Serikat. Lalu untuk grafik yang selanjutnya bersumber dari eMarketer, di mana jumlah pengguna smartphone Indonesia dari tahun 2013 hingga 2018. Pada tahun 2013, jumlah pengguna smartphone itu sebesar 27,4 juta, lalu pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 38,3 juta, lalu pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali sebesar 52,2 juta, hingga pada akhirnya pada tahun 2018 jumlah pengguna smartphone meningkat sebesar 103 juta, sehingga dari data ini bisa kita simpulkan bahwa dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun 2013 hingga 2018, jumlah pengguna smartphone Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga dari data tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait keputusan pembelian pada produk smartphone. Karena dalam melakukan pembelian, konsumen pastinya akan dipengaruhi oleh suatu dorongan. Sehingga perusahaan smartphone harus mempelajari perilaku konsumen tersebut. Sehingga diharapkan juga nantinya penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk perusahaan smartphone juga. Lalu untuk tujuan penelitian ini yang pertama untuk menguji hubungan yang signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian smartphone generasi Z di Surabaya, lalu menguji hubungan yang signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian smartphone generasi Z di Surabaya, juga menguji hubungan yang signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone generasi Z di Surabaya, dan juga menguji hubungan yang signifikan antara lingkungan terhadap keputusan pembelian smartphone generasi Z di Surabaya. Ya, dalam melakukan penelitian ini, saya mengacu pada beberapa peneliti terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, di mana saat ini saya masih menggunakan 5 peneliti terdahulu, di mana yang pertama itu ada Wicaksana dan Juliestiana pada tahun 2019, dengan judul Pengaruh Citra Merek dan Harga Produk terhadap Keputusan Pembelian Smartphone iPhone di kalangan mahasiswa dengan tujuan penelitian untuk menentukan seberapa besar pengaruh citra merek dan harga produk terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone. Dengan jumlah sampelnya ada 400 responden, di mana penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah, dengan objek penelitiannya pengguna smartphone iPhone. Di mana hasil penelitian dari Wicaksana dan Juliestiana ini didapatkan bahwa citra merek smartphone iPhone tergolong sangat baik dengan harga yang terjangkau dan keputusan pembelian yang sangat baik. Selain itu, secara parsial, baik citra merek maupun harga produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone. Sedangkan secara simultan, citra merek dan harga produk berpengaruh sebesar 27,67% terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone. Lalu untuk peneliti yang kedua, saya menggunakan dari Fadila dan Tiffany pada tahun 2018, dengan judul Pengaruh Lingkungan Sosial, Kepercayaan Merek dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Studi Kasus pada Pengguna iPhone di Bogor.
Tujuan penelitian beliau bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosial lingkungan, kepercayaan merek, citra merek terhadap keputusan pembelian iPhone. Dengan jumlah sampel ada 100 responden, di mana penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dengan objek penelitian pengguna smartphone iPhone. Di mana hasil penelitian didapatkan bahwa lingkungan sosial, kepercayaan merek, dan citra merek secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone. Lalu penelitian yang ketiga di sini ada Amelia dan Asmara dengan judul Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Handphone merek Xiaomi di Kota Langsa, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di Kota Langsa. Jumlah sampel penelitian ini ada 96 responden dengan lokasi penelitian di Kota Langsa, itu di Aceh. Lalu objek penelitiannya khusus untuk pengguna smartphone merek Xiaomi, di mana hasil penelitiannya didapatkan bahwa citra merek, harga, dan kualitas produk itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas produk secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di Kota Langsa. Lalu peneliti yang selanjutnya itu ada Mulyani dan Kusworo pada tahun 2019 dengan judul The Impact of Brand Image, Product Quality, and Price and Purchase Intention of Smartphone. Dengan tujuan penelitian menguji pengaruh citra merek, kualitas produk, dan harga terhadap niat beli smartphone di Surabaya. Dengan jumlah sampel ada 150 responden, lalu lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya. Dengan objek penelitian itu pengguna smartphone, di mana hasil penelitian ini didapatkan bahwa citra merek dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli, sedangkan kualitas produk tidak berpengaruh signifikan. Lalu peneliti terdahulu selanjutnya ada Filieri Chen dan D pada 2017 dengan judul The Importance of Changing Maintaining of Saving Face in Smartphone Repurchase, di mana tujuan penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan penggunaan smartphone di negara Cina, di mana jumlah sampelnya ada 30 informan. Lalu lokasi penelitian ini dilakukan di negara Cina, objek penelitiannya yaitu pengguna smartphone, di mana hasil penelitian yang didapatkan, niat pembelian ulang smartphone itu ditentukan oleh faktor estetika dan juga utilitarian terkait produk, yaitu daya tarik desain atau bahkan manfaat yang dirasakan. Lalu ada faktor sosial budaya dan juga faktor terkait merek, di mana terkait dengan popularitas merek, negara asal merek, kualitas merek yang dirasakan, dan loyalitas merek. Berikut kerangka pemikiran dari penelitian saya, di mana dapat kita buat hipotesisnya, di mana H1 citra merek secara parsial itu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone generasi Z di Surabaya. Lalu H2-nya ada harga secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone generasi Z di Surabaya. H3, kualitas produk secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone generasi Z di Surabaya. Lalu H4-nya lingkungan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone generasi Z di Surabaya. Lalu H5, citra merek, harga, kualitas produk, dan lingkungan secara simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone generasi Z di Surabaya. Lalu terkait dengan rancangan penelitian,
Berdasarkan data, penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data primer, di mana data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara acak untuk mendapatkan responden. Lalu kalau misalnya berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau explanatory research, karena tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel. Sedangkan menurut klasifikasi, penelitian ini berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan, penelitian ini termasuk penelitian survei, karena menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Lalu ruang lingkup penelitian ini yang pertama pada variabel independen, di mana variabel yang digunakan yaitu citra merek, harga, kualitas produk, dan lingkungan. Lalu pada variabel dependen, di mana hanya pada variabel keputusan pembelian smartphone. Lalu responden yang akan diteliti itu khusus hanya pada generasi Z. Juga lokasi penelitian hanya pada kota Surabaya saja. Lalu terkait dengan pengukuran variabel, dalam penelitian ini, pengukuran variabel yaitu menggunakan skala Likert. Pada pengukuran variabel dengan skala Likert, peneliti perlu merumuskan sejumlah pernyataan sesuai topik yang dibahas, kemudian responden memberikan respon sesuai kategori yang diterapkan peneliti. Alat pengukuran skala Likert ini merupakan skala pengukuran dengan 5 kategori responden yang berkisar antara sangat setuju, tidak setuju, netral, lalu setuju, dan sangat setuju. Di mana sangat tidak setuju ini nilainya biasanya 1, lalu tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, dan sangat setuju 5. Lalu terkait teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel yang digunakan itu ada purposive sampling, di mana teknik pengambilan sampel ini menggunakan bahan pertimbangan tertentu, sebagaimana yang saya sebutkan pada ruang lingkup penelitian. Lalu peneliti juga menggunakan teknik convenience sampling, di mana teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan keinginan peneliti untuk kemudahan dalam pengumpulan data. Lalu terkait dengan uji penelitian, instrumen penelitian, saya di sini menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Di mana uji validitas ini berguna untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner yang akan disebarkan ke responden. Lalu uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban responden itu konsisten dari waktu ke waktu. Lalu terkait data dan metode pengumpulan data, penelitian ini termasuk data primer, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan ke responden yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh peneliti. Lalu teknik analisis data nantinya yang akan saya gunakan yaitu saya menggunakan software partial least square. Baik, sekian presentasi proposal metodologi penelitian saya. Apabila ada yang perlu didiskusikan, bisa kita lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Selamat malam.